ciri kewalian. Kalau dalam kenabian khas, ciri kewalian apabila dia dipandang orang lain itu langsung ingat ke Allah. Orang yang akhlaknya jelek memandang wajah seorang wali akan menjadi baik akhlaknya. Allah kalau cinta dengan hambanya, hai hambaku, kamu akan aku angkat derajatmu sebagaimana derajatnya para nabi. Cirinya apa? Allah kasih musibah, ujian, fitnah, lalu kita angkat tangan, jangan ya Allah, sehingga naik derajat nggak apa-apalah, asal jangan difitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, muqaddir al-laili 'ala an-nahar, mubsiratan li dhabil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil athhar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du. Ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamun alaikum. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Ghafarallahu lana wa lakum wa limashayikhina wa li jami' ahbabina wal muslimin wal muslimat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Yang amat saya cintai, yang kita cintai bersama, ayahanda rohani kita yang tidak pernah henti-henti siang dan malam mendoakan kita, bahkan selalu membawa ruhaniyah kita untuk muraqabah ma'iyah dengan Allah, sekalipun kita kadang tidak sadar. Tapi ketahuilah, apa yang kita lakukan dalam berzikir, bermuraqabah, termasuk batik seribe, adalah doa dan dorongan beliau. Tanpa doa dan dorongan beliau, belum tentu kita memiliki semangat dan akhlak yang baik seperti ini. Mudah-mudahan beliau karena amat dibutuhkan bil khusus oleh kita secara umum, oleh masyarakat Indonesia terlebih. Ini sudah mendunia, dibutuhkan oleh banyak muslimin muslimat. Semoga beliau panjang umurnya, sehat walafiat. Juga tak lupa Umi Satu dan seluruh putra-putranya yang menjadi ulama besar semua menurut saya. Karena antara ilmu dan akhlak anak-anak Buya ini, Masya Allah, saya cukup ta'zim semuanya. Ciri kewalian, kalau dalam kenabian khas, ciri kewalian apabila dia dipandang orang lain itu langsung ingat ke Allah. Orang yang akhlaknya jelek memandang wajah seorang wali akan menjadi baik akhlaknya. Orang yang malas ibadah jika memandang wajah yang dekat dengan Allah, yang hatinya sudah tawajuh ke Allah, yang tadilah maujuda bihaqqin illallah, maka orang yang semangat ibadahnya nggak bagus atau pemalas memandang wajah orang yang seperti itu, serentak langsung semangat.
dan ini warisan dari Rasul. Jadi beliau ini dari masa pesantrennya saja sudah memiliki ciri kewalian. Orang menjadi benar dengan memandang wajahnya saja. Maka kalau kita lihat ta'rif daripada sahabat, man amana wajtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman dengan Nabi dan berkumpul dengannya, beriman dan berkumpul dalam jam'il jawami, sekalipun cuma sesaat, sejam, dia pernah kumpul dengan Rasul lalu melihat wajah Rasul, itu sudah sah disebut sahabat. Kenapa begitu, Pak? Beda dengan tabi'in. Kalau tabi'in dalam ilmu usul fikih jam'ul jawami paling tidak setahun. Tabi'in adalah orang yang memandang sahabat, dia sah disebut sahabat. Kalau dia sah disebut tabi'in kalau memandang sahabat selama 1 tahun, tapi kalau memandang Nabi sejam aja cukup. Kenapa? Karena al-badui al-jalfa, masyarakat Baduy yang akhlaknya jelek, yang bodoh, lalu memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung keluar dari mulutnya hikmah, ilmu yang penuh dengan cahaya, cuma sejam. Makanya banyak dalam syairan-syairan itu anta syamsun, anta badrun. Karena orang memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, imannya langsung meningkat. Wajar, khairul kurun kurni, sebaik-baiknya zaman zamanku. Karena orang pada zaman Rasulullah itu cepat jadi baiknya, karena sumber cahaya makrifat ada pada Rasulullah. Nah, tadi anggota dewan ini menarik, semuanya menarik ya, menurut saya bagus-bagus banget loh. Mudah-mudahan semua anggota dewan masuk MPTTI. Kenapa? Nanti kita jelaskan kelebihan ya, apa yang dicatat di sini tentang Sohibil Khol. Ya sebenarnya diri Abuya, nah beliau darah dagingnya. Coba di dalam kitab Ta'lim, jangan yang tinggi-tinggi lah. Jangan harus membuka kitab Syiarul A'lamin Nubala yang 30 jilid, capek berat bawanya. Lihat Ta'lim, ada seorang ulama besar lagi ngajar ngaji, lalu diri, lalu ditanya, ya Syekh, kenapa Anda berdiri? Ada anak kecil jalan lagi liwat. Loh, kenapa ada anak kecil kok berdiri? Karena dia adalah anak guru saya. Akhlak yang seperti ini hampir hilang di kalangan alim ulama. Tatkala dia pandai langsung lupa dengan ayahandanya. Coba, sehingga tatkala kita pandang wajah ulama-ulama sekarang itu tidak ada akhlak Rasulullah. Kita bicara global ya Pak ya. Makanya mohon maaf, yang ada di YouTube kiai sama kiai ribut mulu. Coba kalau bapak nih nggak punya guru Buya, coba mau berguru dengan siapa? Di YouTube pada ribut, di Facebook pada ribut. Kita lihat nih anggota dewan semuanya kan bagus-bagus banget akhlaknya. Makanya saya teringat kepada nasihat Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani. La yanbaghi li ahadin ay yatasaddaru li irsyadin nas illa an a'tahu Allah ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Tidak boleh buat seorang ajengan, seorang abuya, seorang yang ditokohkan mengajak masyarakat terkecuali dia memiliki 3 syarat. Yang pertama, memiliki ilmu. Illa an a'tahu Allah ilmal ulama. Kalau nggak punya ilmu, nanti masyarakatnya di bawah kufur. Enggak sedikit kan, awalnya ngaku tarekoh, ujung-ujungnya ngaku nabi. Benar apa benar? Torikoh ujung-ujungnya Ramadan, kemarin kagak puasa. Torikoh apa? Torikoh setan itu. Mana ada torikoh yang meninggalkan langkah Rasulullah? Enggak ada. Buya mengajarkan, bahkan bukan saja puasa Ramadan, kita dididik untuk suluk
melupakan selain Allah di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, seorang ulama harus memiliki siasatul muluk. Siasa itu politik raja. Karena tujuan untuk menyebarkan masyarakat, menyebarkan ilmu supaya masyarakat itu selamat semua. Alhamdulillah sudah diterima. Sebenarnya banyak ya Bapak DPR tadi Tenaga dari Singkil. Wah, entah 1 tahun lagi juga lihat lah, akan banyak sekali. Dia menggulung, membesar semakin besar, dan nggak ada akan bisa yang menghentikan. Sebagaimana makrifat tidak dikalahkan dengan apapun. Cuma kalau kita lihat sejarah Syekh Junaid Al-Baghdadi di dalam kitab Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub, karangan Imam Abu Thayyib Al-Makki, ulama yang hidup pada tahun 272 Hijriah. Halaman ini kan beliau nih Sahibul Haul, kalau dia ceramah kitabnya disebut, halamannya disebut, cek. Itu memang orang cerdas begitu. Mungkin kalau dalam pembuatan skripsi ada footnote ya, karena itu bukti sejak tanggung jawab ilmiah. Di dalam kitab Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub, tidak ada orang yang diangkat pada derajat yang paling tinggi kecuali sebelumnya memang memiliki tantangan yang sangat tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diterangkan oleh Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Ya Muhammad, sabar kama sabara ulul azmi, sebagaimana tuh ulul azmi, mereka sabar-sabar minar rusul. Ada tidak seorang rasul yang dimanjakan oleh Allah? Enggak. Nabi Ibrahim sampai dibakar Nabi Ibrahim. Kita lihat bagaimana Nabiullah Musa sampai diusir. Tapi puncak dari perjalanan orang-orang yang baik, akibatnya nyampe sekarang dikenang oleh masyarakat. Misal kita lihat ada ulama yang membunuh ulama Thariqah, misalnya Hamzah Al-Mansuri, sampai sekarang namanya dikenang, rajanya dilupakan masyarakat. Kalau di Pulau Jawa, Syekh Siti Jenar, sampai sekarang dikenang keilmuannya. Atau misalnya di Baghdad, Al-Hallaj, sampai sekarang dikenang, kitab-kitabnya dipelajari. Bahkan banyak orientalis yang masuk Islam hanya mempelajari syairan Al-Hallaj. Di antaranya orientalis itu Masnun, Masinong, itu orang orientalis tertarik dengan Al-Hallaj. Jadi semakin bukti ya, menunggu waktu. Ini Pak belum seberapa, nanti modal kagak muat ini. Sekarang aja udah nggak muat ya Pak ya. Kemarin suluk ya. Semakin banyak. Syekh Junaid Al-Baghdadi di dalam kitab Qutul Qulub, asobatni Junaid, itu 17 tahun saya diteluh Junaid. Junaid Al-Baghdadi disangka tukang teluh 17 tahun. Derajatnya wali. Ini kita aneh, pengen naik derajat, cobaan jangan ya Allah, mana ada. Idza ahabballahu abdan ibtalah. Kadang-kadang kita sudah dekat dengan derajat yang begitu tinggi, tapi kita tolak. Allah kalau cinta dengan hambanya, hai hambaku, kamu akan aku angkat derajatmu sebagaimana derajatnya para nabi. Cirinya apa? Allah kasih musibah, ujian, fitnah, lalu kita angkat tangan, jangan ya Allah, sehingga naik derajat nggak apa-apa lah, asal jangan difitnah. Itu kita. Benar apa benar? Makanya nggak mau naik derajat kalau kita segini, nggak apa-apa, yang penting buya kita derajatnya tinggi, kita ikutin Bu. Nah, jadi apa ya, kalau menurut saya justru itu seninya Thariqah. Seninya
asik jadi jikir. Mungkin kalau ada jamaah saking sakitnya sampai nangis, bagus sakit hatinya sampai nangis. Untuk tahap awal. Tapi untuk selanjutnya, kata Buya, tangisan itu macam-macam. Ada tangisan yang rindu kepada Allah. Mudah-mudahan tangisan kita sampai pada waktunya nanti rindu kepada Allah. Amin ya Rabbal. Baik. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, kita doakan para pejabat-pejabat DPR ini, kalau yang sekarang wakil mudah-mudahan nanti jadi ketuanya. Atau nanti jadi wali kota dan bupati. Ya Rabbal. Baik hadirin, keuntungan kita menghadiri acara haul. Sebelum kita ke sana, saya baca di dalam kitab karangan Imam Asy-Sya'rani, judul kitabnya Tabaqatul Kubra, menceritakan tentang fadilah haul. Haul seorang ulama besar, terlebih ini wali min auliya Saibul Haul wali, karena tadi ciri kewaliannya udah ada dari masa muda. Kalau kita ya nggak apa-apa, nggak wali, yang penting guru kita wali. Karena ciri wali, orang lagi puyeng melihat muka kita langsung seneng. Karena ada orang puyeng melihat muka kita tambah puyeng, bukan wali. Nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau wali itu Pak, innahu aunul faroh wa ta'awunun 'alal birri wat taqwa wa 'aunun bis syada'id. Nih muka para wali. Di saat kita mendapatkan kebahagiaan, misalnya Bapak nih, misal aja ya, kalau orang thariqah ngomongin dunia itu nggak pantas ya, nggak pantas. Nah, tapi kita ngomongin sebagai contoh saja, karena Buya nggak pernah ngomong-ngomong dunia, nggak pernah. Kenapa? Karena orang thariqah mah nggak perlu diomongin, rizkinya bukan banyak, cukup. Min ni'matil azimah mayukfika. Sebaik-baik kesempurnaan nikmat itu rizki bukan banyak, cukup. Bapak mau banyak mau cukup? Cukup. Banyak belum tentu cukup. Kalau cukup buat ngebangun rumah, cukup buat apa? Beli mobil baru, cukup buat beli tanah, buat kawin lagi, buat ngebiayain anak, kagak puyeng. Makanya tadi kalau orang thariqah lihat suami istri apa bager-bager, mana Tengku Munar dulu isinya ribut mulu, masuk dia di murid Abu ya bager, sekarang dua-duanya. Mudah-mudahan yang nyandung udah masuk nih, ya, ada masuk semua. Hadirin rahimakumullah. Orang-orang yang wajahnya tadi mendapatkan warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya mereka bisa seperti itu, ya, bisa seperti itu. Kalau menurut kitab tadi yang saya sampaikan itu Imam Asy-Sya'rani atau Tabaqatul Kubra, contoh ya dalam acara haul ini, kita datang ke sini sebenarnya itu ditarik oleh karomah Shahibil Haul. Di dalam kitab Tabaqatul Kubra, Bapak Ibu datang ke sini ini itu ditarik oleh kewalian Shahibil Haul, Syekh Mudawali. Sebab di dalam kitab tersebut seorang ulama besar, Imam Badawi Ar-Rifai. Imam Badawi Ar-Rifai setiap acara haulnya itu yang datang adalah yang malam-malam didatangi oleh beliau di dalam mimpinya. Besok datang ya, besok datang ya, besok datang ya. Sementara kita alhamdulillah, sekalipun kita tidak mimpi misalnya dengan beliau, tapi karomahnya telah sampai. Buktinya mana? Pada saat ini kita berada di sini, dan ini semua membuktikan bahwa kita cinta dengan Shahibil Haul dan cinta dengan Abu Ya Mursyid kita. Mudah-mudahan cinta kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, pengamal thariqah jika ingin thariqahnya itu liyahtimma bihasanah, supaya tertutup dengan baik. Tertutup dengan baik maksudnya thariqahnya membawa dia sampai kumpul dengan gurunya. Itu yang dimaksud. Yang pertama,
harus al-mahabbatud daimah, mahabbahnya selalu tidak terputus, tidak pernah di dalam hatinya ada sedikit pun kebencian kepada gurunya. Maka lalu ada yang bertanya kepada ulama ini dalam kitab Futhul Qulub, lalu bagaimana ya Syekh, ada seorang santri lalu dia masuk thariqah selama 20 tahun ikut dengan gurunya, lalu dia tinggalkan gurunya. Jawaban seorang syekh tadi, tentu si murid tadi melakukan dosa besar yang akibatnya dia dikeluarkan dari cinta gurunya. Kita nggak tahu. Jadi kalau ada murid thariqah yang putus di tengah jalan, jangan-jangan memang dia melakukan dosa lalu dikeluarkan oleh Allah, atau dia melakukan sakit hati, penyakit hati yang tidak berusaha untuk disembuhkan. Baik-baik. Nah, jika ini mahabbahnya tidak daimah, terputus di tengah jalan, khawatir yang seperti ini ujungnya tidak baik. Dan yang kedua, harus al-ulfatul lazimah. Al-ulfatul lazimah. Ulfah itu kelembutan, kasih sayang kepada guru, kepada orang-orang yang dicintai guru. Lazimah, menjadikan sesuatu yang tidak bisa lepas dari dirinya. Lazim itu kan menurut ulama mantik apa? Mayam kaniul ing fikah. Lazim itu sesuatu yang gak bisa lepas dari sesuatu itu. Misalnya, selagi dia disebut gula, pasti manis. Sehingga di mana-mana manis, pasti gula. Jika dia orang thariqah, dia cinta dengan gurunya, dia cinta dengan orang-orang yang membantu gurunya. Kita nggak membenci guru kita, enggak, tapi membenci muridnya. Hati-hati itu. Berarti Anda jalan sendirian. Ini yang sering sampaikan, kita harus cinta dengan guru dan mencintai apapun yang dicintai oleh guru. Kalau di Bogor saya ceritakan itu ada ya apa? Kalau takrif kita kiai bisa ngaji, sebenarnya dia nggak bisa ngaji karena lulusan STM. Kalau takrif kiai adalah ditokohkan, dia disebut kiai. Kenapa? Sampai wafatnya orang yang berjarah ke rumah dia minta doa, agak habis-habisnya. Sampai dari kota Bogor ke rumah kiai tersebut, itu ada 15 kilo, itu di aspal sendirian. Lulusan STM, enggak pernah mesantren, lalu bisa begitu. Kenapa? Satu, al-mahabbatud daimah wal ulfatul lazimah. Cinta dengan gurunya tidak terputus, kemudian berbuat baik dengan guru dan orang-orang yang dicintai gurunya, lazimah, menjadikan karakter bagaikan asin pada gula, bagaikan asin pada garam, manis pada gula. Kerjanya apa Pak? Setiap malam dia jarang tidur. Gurunya namanya Mama Falak. Mama Falak itu di antara gurunya Jaini Dahlan di Mekah. Dia berbarengan dengan Syekh Abdul Karim Tanara. Abdul Karim Tanara berbarengan juga dengan Hadratus Syekh Hasim As'ari. Mama Falak ini, dia memang ahli falak, karena falaknya itu belajar langsung dengan pengarang falak Syekh Effendi di Turki. Dia thariqah sama dengan kita, pengamal thariqah. Kemudian punya murid yang kayak tadi yang lulusan STM. Setiap malam itu bakyak gurunya dipegangin. Gurunya wiridan, dia pegangin. Nanti kalau gurunya mau sholat subuh mimpin berjamaah, dikeluarkan lagi. Cinta banget dengan gurunya, bahkan dia mencintai bakyak gurunya, karena bakyak lebih baik daripada dirinya. Bakyak selalu dipakai untuk sholat, dirinya kadang-kadang tidak dibawa untuk sholat. Bakyak dipegangin. Tatkala Mama Palak meninggal, kenapa? Itu seluruh tamu Mama Palak lari ke dia semua. Orang-orang protes, dia nggak bisa ngaji. Tulisan alhamdulillah khotnya aja jelek. STM wajar urusannya sama mesin.
suruh nulis tapi tulisan alhamdulillahnya itu kalau dimasukin ke dalam air, ada orang mau jual tanah misalnya 100 meter, disiramin, besok laku. Coba. Tulisannya jelek, terus ada orang mau masuk abri. Oh banyak itu Pak tamunya. Mau masuk misalnya Akpol ya, itu dikasih Fatihah tulisan dia, dimasukin, diminumin, lulus. Makanya murid-murid beliau banyak jenderal. Keluaran STM, loh kok santri yang pintar ngaji sudah jago kitab Kawakib, Alfiyah, Maqudi, Juhar Maknun, Ukudul Juman, Goyatul Usul, Jamil Jawame, Sarkawi, nulis Fatihah, masukin ke dalam air. Ada orang mau jual tanah, siramin, 5 tahun kagak dia ngeliat. Kenapa? Orang yang punya ilmu kadang-kadang sombong. Betul lah, betul. Makanya rata-rata. Ini Pak, bukan di sini aja. Pengetahuan saya dari Banten, kemudian Cirebon, Tasik, Garut, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Solo. Rata-rata yang berhasil itu mereka yang tawadu. Yang tawadu. Setinggi apapun ilmu Anda, di saat Anda tidak tawadu, Allah akan menarik Anda ke bawah. Nah, yang paling bagus ya pinter ya tawadu. Cuma memerangi dirinya nggak mudah. Makanya orang pinter belajar tawadu itu lebih sulit daripada orang bodoh tawadu. Kenapa orang bodoh gampang tawadunya? Mau ngebanggain apa? Ngebanggain bodoh deh. Maka kalau udah bodoh sombong, wah ngomongnya susah. Orang punya ilmu itu ada hijab cahaya, kata Buya. Butuh waktu. Dan buat saya aja butuh waktu lama, Pak. Saya dulu kalau udah debat Jampul Jawami udah paling seneng. Ya, udah paling seneng kalau udah debat Jampul Jawami. Apalagi kalau kita sudah pakai kitab lagi ya. Di Mampun, di I'tirad, Mampun ada minta dalil, Mampun ada taslim berdalil, daliluka hadza wa indalla ala sihhati ma da'aita walakin indi dalilun yulfi wa daliluhu hakada. Kalau udah ngaji kitab Munadharah, tapi lama-kelamaan semakin gelisah, Pak. Kok kita seneng lihat orang kalah ngomong ya? Sementara kita sholat hati kemana-mana. Makanya kata guru Toriko saya, ente nggak selamat. Alhamdulillah, waktu tunduk dan saya Pak di acara di rumah saya, bayangin Pak, saya lagi acara Isra Mi'raj, saya undang kiai-kiai di Bogor, Banten, Sukabumi, Bandung, itu hampir 30 kiai di rumah. Terus guru Toriko datang bawa tongkat karena udah wafat ya, saya ke Buya. Habis Buya udah selesai, saya nggak mau nyari mursid lagi, selesai udah. Dia bawa tongkat, dada saya diketok. Bahasa Sunda ya Pak, kiai encan nyaho ke Allah. Apa kiai apa nih, belum kenal Allah disebut kiai. Nangis saya Pak. Belum kenal Allah, ini latifah kosong, bisa ngomong doang. Tapi saya nerima. Saya tahu, aduh, nggak sombong, hanya ngadu dalil. Sasar saya Pak. Langsung saya ikuti. Beliau kemudian sholat zuhur di kamar saya pakai sejadah, dia duluan. Saya nggak berani ngemakmum karena saya belum kenal Allah. Setelah beliau sholat, lalu kita kasih makan, beliau makan, itu sejadah saya pakai sholat zuhur. Tatkala saya pakai sholat zuhur, Allah, loh enak amat ya Allah hati saya. Bener, saya belum kenal Allah. Semenjak itu saya malu dengan ilmu-ilmu yang kemudian kita menjadi sombong. Lebih baik bodoh tapi kita bisa ma'rifat kepada Allah ketimbang pintar tidak mengenal Allah. Lebih utama ya pintar ya bisa ma'rifat, kayak sohibul khol, ya pintar ya ma'rifat. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Alhamdulillah kita dipanggil oleh ruhaniyah beliau, dan itu ada, silahkan lihat di dalam kitab Tabaqatul Kubra pada manaqib Syekh Badawi Ar-Rifai. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab As-Surah ayat 26,
wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihati wa yazidu min fadlihi wal kafiruna lahum adzabun syadid. Wa yastajibul ladzina amanu, dan Allah memperkenankan doa orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang mengamalkan amal soleh, wa yazidu min fadlih, dan Allah menambahkan dari kemurahan Allah, wal kafiruna lahum adzabun syadid, dan orang-orang kafir itu tetap baginya adzabun syadid, siksa yang amat dahsyat. Ayat ini As-Surah 26 menurut penafsiran Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, Ibnu Saibah, Ibnul Mubarak mengatakan yang dimaksud dengan wa yazidu min fadlih, orang-orang yang alladzina amanu wa amilus solihah, ditambahkan oleh Allah dengan kemurahan Allah, orang itu bisa menyapaati orang lain. Alladzina amanu wa amilus solihah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan ditambahkan kelebihan oleh Allah. Sebab ada orang yang masuk surga dengan amal ibadahnya, ada orang yang bisa membawa orang lain masuk surga. Ini mana wa yazidu min fadlih. Nah, orang-orang wa yazidu min fadlih seperti ini, yang Allah berikan amal ibadahnya itu bukan untuk beliau masuk surga, bahkan akan membawa orang-orang yang cinta kepada beliau dengan amal beliau melalui fadl Allah. Berarti kita hadir di sini, mudah-mudahan kita masuk surga melalui amal beliau. Amin. Dan Abuya itu akhirat. Kalau dunia, mudah-mudahan dengan kita acara haul ini Imam Syafi'i penafsirannya, imam kita, dan beliau Syafi'iyah. Dan Imam Syafi'i kalau dalam ilmu usul fikih kita ngomongnya, kamu mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i benar mungkin salahnya. Kalau Abu Hanifah salah mungkin benarnya, ngomongnya dibalik. Karena semuanya juga benar. Apabila salah dalam berijtihad pahalanya 1, kalau benar 2. Makanya harus sihatal muqallad. Kamu mazhab siapa? Syafi'i. Lalu bagaimana menurut Anda Imam Syafi'i? Benar mungkin salahnya, Abu Hanifah salah mungkin benar. Jangan ngomong begini, bagaimana Imam Syafi'i benar, Abu Hanifah salah. Loh, ini ijtihadiyah. Sebab kata Rasul, kalau dia salah, fa idza asaba falahu ajrani wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun, kan? Kalau salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala jaminan. Itu masalah ijtihadiyah. Dalilnya dalil istinbath, namanya elat istinbat. Makanya dalam elat ilmu usul nanti macam-macam, ada nas, ada istinbat. Ini kalau tukang usul asik itu kalau ngaji usul ya. Makanya santri kalau ngaji usul fikih itu 4 jam nggak kerasa itu. Kamu kalau ngaji dia beri tidur nggak kerasa. 4 jam ngaji jamul jawab tentang qawadih, waduh, tahrijul mana, tahqiqul mana, 4 jam itu nggak kerasa. Kenapa? Karena otak nggak pernah berhenti berpikir. Dan itu adalah karya penemu Imam Syafi'i, ilmu usul fikih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna aqrabakum minni majlasan, orang yang paling dekat denganku nanti di surga. Kalau di surga masuk surga, kalau di dunia ma'rifat tinggi daripada surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah li rabbiha
nadhirah, memandang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah memandang Allah, Pak, surga itu udah nggak enak. Ya. Surga itu menjadi nggak enak. Lebih enak memandang Allah. Orang yang makrifat juga begitu. Orang kalau sudah makrifat nggak ada yang enak kecuali hatinya Allahu. Dan itu diajarkan kita oleh Abu ya sampai saat ini, alhamdulillah. Kemudian orang-orang yang tadi mendapatkan makom yang begitu mulia, wa yazidu min fadlihi, sehingga orang lain bisa masuk surga dengan amalnya, maka kata hadis Rasulullah, orang yang bisa memasukkan orang lain dengan amalnya itu adalah ahsanuhum akhlaqo, akhlaknya baik. Orang-orang yang bisa membawa orang lain masuk ke dalam surga, akhlaknya baik. Itu mutlak gitu, Pak. Inna akrabakum minni majlasan ahasinukum akhlaqo. Orang yang paling dekat duduknya dengan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Ya'lafuna wa yu'lafun, menurut tafsir Imam Sa'di hadis ini, orang yang kasih sayang dengan orang lain, pemaaf, dan orang lain itu bebas berbuat apa saja kepada diri dia. Artinya, di saat dia disakiti oleh orang lain, dia ngebalasnya dengan kebaikan. Nih, orang-orang kaya begini nih. Ya'lafun, kasih sayang, wa yu'lafun, dan dianggap dia itu orang yang kasih sayang. Dia sudah dengan akhlaknya baik, selalu berbuat baik dengan orang lain, bimana ta'anus, ngehibur orang lain, dan dijadikan hiburan buat orang lain. Di saat kita lagi gelisah, kita deketin dia, lalu gelisah kita hilang. Kita dulu pernah ngatain dia, lalu tatkala kita butuh duit, minjemnya sama dia, dikasih. Nah, bapak-bapak begitu nggak kira-kira? Ada orang ngatain kita, habis-habisan, habis kita dikatain. Anaknya, istrinya mau kelahiran, butuh dana, minjem duit 2 juta, dikasih nggak? Ya kan? Itu berarti bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mah tadi, ya, derajat kita masih jauh banget. Kita mah hanya mau berbuat baik kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Semua orang juga begitu, nggak ada derajatnya itu mah. Tapi mampukah kita berbuat baik dengan orang yang telah jahat dengan kita? Enggak semua orang bisa. Dulu ada ahli thariqah, Pak. Ahli thariqah tetangganya ini pemabok, preman. Pokoknya kalau ada kiai datang, ada tamu datang ke rumah kiai itu bawa mobil, tamunya pulang, itu dok mobil sama sen mobil hilang, dicolong sama dia. Kemudian bagaimana? Kiai yang ngegantiin. Tidak lama kemudian orang ini ketangkep polisi, dicari, lari. Dia berpikir, untuk menyelamatkan diri nggak ada tempat lain yang bisa saya selamat kecuali rumah kiai. Dia lari ke dapur kiai, dilihat sama kiai, oh ini orang yang mengganggu saya. Sudah, kamu di sini aja ya, jangan kemana-mana. Dari sini aja, kiai jagain. Udah, polisinya tahu lari ke situ. Kata kiai, gini Pak polisi, biar ini anak tanggung jawab saya, ini dosa saya karena saya nggak bisa ngedidik dia. Tunggu 2 bulan, ini anak akhlaknya akan baik. Akhirnya kiai jadi taruhannya, dididik Pak, sebulan jadi baik, rajin sholat. Coba kalau kita masuk, langsung polisi ini di rumah saya, kan gitu ya. Nah, ini adalah akhlak orang-orang yang tadi pewaris Rasulullah. Nah, dari sini yuk kita belajar yuk dari Abuya dan dari keluarganya bagaimana cara Abuya menyikapi hidup, menyikapi dunia. Kayaknya ya buat saya sih menarik semua. Bagaimana Buya menyikapi dunia menarik, bagaimana Buya menyikapi santri atau muridin menarik. Ya,